House Oversight and Accountability Subcommittee held a historic hearing on unidentified anomalous phenomena, also known as UFOs. Lawmakers heard from 3 witnesses today, including former U.S. military and intelligence community personnel who claim to have come into contact with such objects. We have nothing close to it. Retired Navy Commander David Fravor testified before Congress about an encounter he cannot explain. A strange tic-tac-shaped object he says he saw in the sky during a training mission in 2004. The technology that we faced was far superior than anything that we had. Lawmakers on Capitol Hill are digging into the national security concerns and the mystery posed by unidentified anomalous phenomena, or UAPs, also known as UFOs. Do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. I know the exact locations. A whistleblower who formerly worked on the Defense Department's UAP task force, David Grush, claims he was denied access to information on a government UFO crash retrieval program, something the Pentagon disputes. Biologics came with some of these recoveries. Were they, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to. Buat lo yang nggak tahu, itu adalah cuplikan dari rapat kongres yang dilakukan di Amerika yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2023. Apakah mungkin ini adalah bukti dari keberadaan UFO? Sidang ini dihadiri oleh 3 saksi. Yang pertama adalah mantan intelijen negara Amerika yang bernama David Grush. Lalu Navy Pilot Commander yang bernama David Fravor, dan terakhir pilot pesawat tempur Ryan Graves. Kedua pilot itu berkata bahwa mereka selalu mempublikasikan tentang apa yang mereka lihat di udara, seperti contohnya video terkenal ini. Mereka berkata bahwa mereka melakukan sidang ini dengan tujuan untuk meyakinkan kabinet Presiden Biden untuk melepaskan lebih banyak informasi lagi tentang alien ke publik. Mantan intelijen negara Amerika David Grush bahkan bersumpah di bawah sumpah suci. Dia berkata bahwa negara Amerika memiliki puing-puing dari UFO dan informasi tentang UFO yang tidak disebarkan kepada publik. Dia bersumpah bahwa katanya pihak Amerika sudah memiliki puing-puing bahkan UFO-nya yang masih utuh dari tahun 1930. David juga berkata bahwa dari dulu sebenarnya pihak Amerika ini sudah berusaha mencoba untuk membuat ulang UFO-UFO ini secara diam-diam. David juga berkata bahwa pihak Amerika telah menemukan puing-puing UFO yang di dalamnya terdapat pilot bukan manusia, atau bisa dibilang alien. Saat dia ditanya apakah ada orang yang terbunuh untuk menutupi informasi tentang UFO ini, dia berkata bahwa dia tidak bisa berkomentar akan hal itu. David berkata bahwa dia tidak pernah melihat alien secara langsung. Namun setelah menanyakan 40 saksi mata, dia bisa meyakinkan bahwa alien itu nyata. Ketika dia dimintai bukti dari apa yang dia katakan ini, dia berkata dia tidak bisa memberikan bukti itu di tempat yang terbuka karena sidang ini adalah sidang yang terbuka. Tapi dia berkata bahwa dia bersedia untuk memberikan bukti di tempat yang lebih tertutup. Menurut lu, apakah orang-orang yang memiliki jabatan ini berbohong? Apa menurut lu mereka berbohong di bawah sumpah suci? Tapi apakah mungkin ternyata orang ini adalah orang suruhan? Apakah mungkin ini adalah langkah awal dari Project Bluebeam? Buat lo yang gak tahu apa itu Project Bluebeam, Project Bluebeam adalah sebuah konspirasi yang berkata bahwa pemerintahan itu sebenarnya memiliki rencana. Rencananya ini rencana yang cukup gila, yaitu untuk mengontrol seluruh umat manusia. Seperti yang lo tahu, manusia itu pada dasarnya takut akan sesuatu yang mereka tidak ketahui. Karena insting dasar manusia ini, katanya, akhirnya pemerintahan memiliki sebuah rencana untuk mengontrol seluruh umat manusia dengan rasa takut.
Teori ini berkata bahwa proyek Bluebeam ini diciptakan oleh pemerintahan besar yang selama ini diam-diam mengontrol dunia, seperti Illuminati, Freemason, dan sosok-sosok rahasia yang lainnya. Menurut konspirasi ini, nantinya proyek Bluebeam ini akan dilakukan dibantu oleh NASA dan United Nations. Cara mereka menakuti manusia adalah nantinya mereka akan menggunakan teknologi hologram dan menunjukkan bahwa nantinya akan ada sebuah invasi alien yang besar-besaran. Pada saat invasi alien itu, pemerintahan besar itu akan menjatuhkan senjata-senjata berupa ledakan dan semacamnya agar invasi alien itu terlihat nyata. Pada di tengah ketakutan manusia itu, nantinya pemerintahan besar ini akan mendatangkan sesosok Tuhan. Nantinya, sesosok Tuhan palsu itu akan berperan sebagai penyelamat dunia. Nanti setelah kejadian itu, katanya Tuhan palsu itu akan menyatukan seluruh umat manusia. Semuanya akan dijadikan satu agama, dan siapapun yang menolak untuk masuk ke agama tersebut akan dieksekusi. Menurut konspirasi ini, nantinya proyek Bluebeam ini akan dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih berupa hologram. Seperti yang lu lihat sekarang-sekarang, pertunjukan hologram sudah semakin nyata. Kayak konser-konser artis, atau mungkin teknologi hologram yang digunakan pada saat Tahun Baru Cina. Dan masih banyak lagi pertunjukan-pertunjukan hologram yang kelihatannya nyata banget. Melihat perkembangan zaman yang sangat maju ini, ada sebuah kemungkinan kecil di mana teknologi-teknologi canggih itu disembunyikan oleh pemerintahan besar. Makanya dari sana lahirlah konspirasi Project Bluebeam. Jadi apakah mungkin penglihatan-penglihatan UFO, isu-isu tentang alien, lalu bahkan rapat kongres yang dilakukan 3 hari yang lalu itu sebenarnya sebuah rencana besar? Ada juga sebuah konspirasi yang bernama HAARP konspirasi. Katanya, pihak Amerika itu memiliki sebuah alat untuk mengontrol cuaca. Jadi ada sebuah konspirasi di mana sebenarnya katanya alat ini tuh bisa menciptakan cuaca-cuaca yang sangat buruk. Apakah mungkin kedua konspirasi ini nantinya akan terjadi? Apakah mungkin nantinya mereka akan membuat bisa dibilang kiamat buatan dengan mendatangkan bencana-bencana alam, invasi alien, dan mungkin masih banyak lagi? Menurut lu mungkin gak sih mereka memanfaatkan apa yang sudah dipercaya sama manusia, lalu mereka membuat semua itu dan akhirnya mengontrol seluruh dunia? Gimana menurut lo? Apakah mungkin rapat kongres ini adalah langkah awal untuk memperkenalkan dan meyakinkan orang-orang yang selama ini skeptis tentang alien? Lalu di saat mereka semua sudah yakin, mereka bisa memulai rencana mereka. Kalau menurut lu gimana? Coba tulis di kolom komentar.